Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lentera, dimanapun kalian berada, saya doakan kalian sukses, kalian sehat yang terutama, kalian juga sejahtera, bahagia, senang. Dan juga saya doakan kalian selalu beruntung apapun yang kalian kerjakan. Sobat Lentera, ini adalah opening pertama saya di konten yang saya buat. Di konten yang pertama ini saya akan banyak bicara tentang diri saya, kemudian apa itu Lentera Petang, kenapa ini dibuat, kemudian tujuannya apa, manfaatnya apa, akan saya sharing. Dan konten-konten selanjutnya juga akan berkaitan dengan ini, dengan hal-hal yang berbau seperti ini. Artinya akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau pertanyaan yang pertama ini adalah pertanyaan yang saya buat sendiri untuk menjelaskan apa itu dan siapa dan bagaimana, tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, itu pertanyaan yang saya buat untuk menjelaskan tentang Lentera Petang ini. Sahabat Lentera, selanjutnya mungkin saya akan banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin dari Sobat Lentera yang ingin bertanya, atau mungkin konsultasi juga boleh nantinya. Itu akan saya buka dengan seluas-luasnya, diskusi seperti itu. Tapi ini perlu saya luruskan, ini menurut perspektif dari ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang saya miliki ataupun pengalaman yang saya miliki. Artinya saya tidak memaksakan pendapat saya yaitu yang saya pelajari. Jika memang ada tidak setuju ataupun setuju, itu dipersilakan, tapi saya tidak membuka ruang untuk berdebat. Kalau berdiskusi saya masih oke, seperti itu. Nah, beberapa pertanyaan sudah saya siapkan, nanti kita akan bedah satu-satu seperti itu. Jadi tanpa perpanjang lebar, kita mulai pertanyaannya. Yang pertama, pertanyaan yang mendasar. Siapa saya? Siapa kamu? Anda siapa? Kan pasti Sobat Lentera bertanya, saya siapa? Saya perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi kalian bisa panggil saya Yogi. Kemudian saya putra asal Musi Banyuasin, tepatnya di tepatnya di Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, tepatnya di Kota Sekayu. Saya tinggal di sini dan besar di sini juga. Kemudian sekolah juga di sini. Namun saya sempat bersekolah atau kuliah tepatnya itu saya mengambil D3 waktu itu di jurusan industri itu di Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu selama kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahunan itu, kalau ada yang tahu, saya tinggalnya di Bantul, di arah Ring Road Selatan. Itu kalau kami mau ke Parangtritis itu kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih seperti itu. Kalau mau lebih mendalam, boleh nanti kita kalian tinggalkan komen, ataupun nanti boleh kita sharing-sharing diskusi tentang hal-hal yang lainnya juga boleh. Silakan kalian tinggalkan komen kalian di bawah. Baik Sobat Lentera, kemudian basic saya apa sebenarnya kok bikin konten seperti ini. Jadi basic saya itu sebenarnya ruqyah ya. Ini saya mempelajari ruqyah sudah sejak lama ya. Ruqyah saya juga sedikit-sedikit membantu orang-orang yang membutuhkan ruqyah seperti itu. Entah itu karena kadang gangguan jin, ada gangguan makhluk gaib seperti itu. Dan juga kadang ada hal-hal yang sepele, misalnya contohnya masalah emosi dan semacamnya. Nah, itu saya banyak membantu orang dalam hal tersebut. Makanya saya juga membuat konten seperti ini juga. Tujuannya tidak lain juga sebenarnya ya berbagi juga.
Dan kedepannya juga konten-konten yang akan saya buat ini banyak berkaitan dengan basic yang saya pelajari. Namun tentunya akan banyak perbedaan mungkin ya, apalagi ruqyah ini sebenarnya bagi anak muda agak belum terlalu mendalami seperti itu. Banyak yang masih takut akan ruqyah karena banyak tuh anak muda di sekitaran saya itu kalau menyebutkan kata ruqyah itu banyak di otak mereka itu agak misalnya disebut alergi ya. Maksudnya alergi itu mereka takut gitu membahas tentang ruqyah ini, karena kan yang ditampilkan kadang itu ya tentang pembasmian jin-jin seperti itu, setan-setan yang muntah dan semacamnya lah. Padahal ya keilmuan itu luas. Nah, apalagi keilmuan yang saya pelajari di ruqyah yang saya pelajari itu lebih ringan dibahasnya oleh guru saya yang mengijazahkan daripada ilmu ruqyah ini, bahkan lebih seru seperti itu. Nah, namun kalau dalam perbedaan ya saya terima. Misalnya nanti ada pendapat-pendapat yang beda tentang ruqyah yang saya laksanakan ataupun hal-hal yang saya jelaskan, saya terima. Karena berbeda ya sudah, kita bertemu di pendapat yang sama dan kita bertoleransi di hal-hal yang berbeda. Apalagi semisal kalau dalam prakteknya itu memang bermacam-macam ya keilmuannya ya. Nah, sedangkan bagi saya sendiri itu tidak membuka ruang untuk berdebat. Kalau diskusi masih boleh, tapi kalau berdebat saya no. Karena berdebat ya masih banyak hal yang bisa kita lakukan ketimbang berdebat seperti itu. Itu tentang diri saya. Kemudian kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Apa itu lentera petang? Nah, ini menarik. Jadi lentera petang ini adalah wadah, sebenarnya hanya wadah yang saya buat. Jadi lentera petang ini adalah wadah bagi saya untuk mengekspresikan diri saya dan juga mungkin teman-teman lain seperti itu. Nah, jadi konten yang saya buat ini saya beri wadah yang namanya lentera petang. Kenapa namanya lentera petang? Jadi lentera sendiri adalah sebenarnya penerang. Awalnya saya ingin beri nama itu cahaya, tapi kurang apa gitu ya. Nah, tapi kalau lentera itu lebih unik seperti itu, maka saya namakan dia lentera karena dia juga bersifat menerangi. Apalagi kan dari zaman dulu ya, lentera itu dipakai oleh orang-orang kita untuk menerangi daripada kegelapan. Petang sendiri kita sudah tahu kalau awal daripada gelap atau malam itu kan dari petang, dan banyak hal-hal yang terjadi transisi daripada terang ke gelap ini itu di petang. Maka seperti namanya, dia penerang dari awal gelap hingga gelap seperti itu. Maka namanya lentera petang. Karena banyak hal yang akan saya sharing ini sifatnya itu tadi, berbagi, sharing, semoga menjadi penerang jalan bagi kita semuanya. Seperti itu. Jadi itu kenapa namanya lentera petang. Kemudian apa tujuan lentera petang? Nah, ini menarik. Jadi lentera petang ini saya buat awalnya tuh ya iseng aja. Jadi memang saya basicnya peruqyah. Kemudian saya iseng saja membuat, awalnya bukan lentera petang ya, tapi kayak channel YouTube biasa seperti itu. Jadi dari awal pembuatan YouTube dan semacamnya itu saya buat konten tapi nggak berjalan. Jadi saya ngupload aja belum, jadi nggak berjalan seperti itu. Jadi bikin konten tapi nggak saya share ke YouTube, nggak tahu kenapa. Udah saya hentikan. Kemudian kegiatan juga meruqyah juga waktu itu sempat terhenti karena saya sibuk sendiri dengan aktivitas saya. Jadi dengan pekerjaan saya, awalnya saya bekerja di suatu perusahaan, kemudian lama-kelamaan juga saya sambilan berbisnis. Nah, sedangkan meruqyah sendiri itu sebenarnya kan apa ya, bisa disebut pengabdian juga mungkin ya. Tapi lama-kelamaan saya tinggalkan itu tanpa saya sadari.
Jadi lama-lama kelamaan saya sibuk dengan pekerjaan dan juga bisnis saya bangun. Lambat laun saya tidak tahu kenapa saya mendapatkan banyak hal-hal yang kendala-kendala dalam kehidupan, termasuk dalam pekerjaan. Akhirnya ya mau nggak mau waktu itu saya harus resign di tahun 2020 berapa gitu, saya lupa. Saya harus resign dan juga memang nggak bisa lanjut di perusahaan tersebut. Dan selanjutnya lagi waktu itu usaha saya yang saya jalankan waktu itu masih di sekitaran masih bersangkut paut dengan perusahaan yang tempat saya bekerja dulu, tapi hanya sebagai seorang kontraktor waktu itu. Tapi lambat laun kendala-kendala yang ada akhirnya ya putus juga dalam pekerjaan kontraktor itu. Dan kemudian saya membuka usaha yang lain, dan memang ramai di tempat saya orang yang melakukan usaha ini, yaitu. Cuman itu lagi usaha saya gagal. Jadi cuma hanya bertahan berapa bulan, kemudian ya jatuh lagi. Nah di situ saya mulai berpikir, saya agak bisa seuzon. Jadi kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena saya meninggalkan pengabdian ini ya seperti itu? Saya banyak berpikir, merenung dalam zikir, kemudian dalam kesunyian saya di malam hari. Itu sedikit demi sedikit adalah teguran hati dan juga panggilan hati. Mungkin ini ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang saya tinggalkan, termasuk ruqyah ini, seperti itu. Jangan ada, tapi saya nggak berpikir 100% itu benar karena itu ya, cuman jangan iya seperti itu. Maka saya mulai mencoba untuk aktif lagi, kemudian ya termasuk dengan membuat channel ini. Saya ingin, cuman kali ini saya pengen memang ini diseriuskan, apalagi ini pernah memang saya agendakan atau saya pernah kerjakan tapi tidak saya upload, maka kali ini akan saya kerjakan dengan serius, dan lebih ke arah memang tujuan daripada channel ini lebih banyak ke edukasi, belajar bersama, diskusi, dan juga ya sharing, kemudian kita termasuk mungkin juga nantinya akan banyak hal-hal ya. Salah satunya itu mungkin nanti ketika memang ada teman-teman yang membutuhkan, nanti bisa menghubungi saya ya, seperti itu. Bisa lewat komen nantinya, atau mungkin nanti bisa juga lewat pesan di Facebook saya juga boleh nanti. Kalau memang masih terjangkau di daerah saya, insya Allah saya akan bantu seperti itu. Dan bahkan mungkin nanti beberapa kegiatan mungkin saya bisa ajak Sobat Lentera untuk bisa bergabung untuk melihat langsung dari apa yang saya kerjakan, seperti itu. Ya tujuannya sebenarnya ya sharing, berbagi, kemudian ya mungkin semoga bisa sedikit membantu seperti itu apa yang saya bisa. Dan akan panjang obrolan kita karena banyak hal yang akan kita obrolkan dalam konten selanjutnya, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja kegiatan Lentera petang? Nah ini, jadi konten-konten saya yang akan saya share selanjutnya ini banyak berkaitan dengan hal-hal apa ya, bisa bilang mungkin hal-hal mistis dan semacamnya, itu kan saya share. Tapi tentunya dengan versi saya, bisa nanti dibawanya ringan atau bisa kita bahas dengan santai, dengan lucu-lucuan seperti itu. Dan juga ada waktunya kita memang serius seperti itu. Nah kegiatannya apa aja sih dalam channel yang saya buat ini? Pertama tentu saja sharing seperti ini ya, nanti akan saya buat sesi
tanya jawab. Jadi kalau nanti bisa tuh di kolom komen kalian titip aja pertanyaan yang kalian ingin tanyakan, nanti insya Allah di konten selanjutnya akan saya jawab seperti itu. Kemudian ada juga nanti konten horor. Nah ini konten-konten horornya saya sangat suka sebenarnya, karena edukasi di sini sebenarnya tidak semenakutkan itu. Makanya ingin saya tekankan kepada Sobat Lentera, jadi tidak semua hal itu karena ulah setan. Jadi itu yang ingin saya tonjolkan di channel ini. Jadi saya pengen kita tidak ada ketakutan dengan hal mistis tersebut. Maka kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan ini akan dibawa dengan secara ringan seperti itu. Jadi nanti ada sharing juga, kalian bisa tanya-tanya. Kemudian nanti juga mungkin ada beberapa video-video yang akan saya sharing ke kalian. Nah, itu bisa kalian tonton, tapi tentunya nanti ada pembelajaran di ujungnya seperti itu. Misal konten horor tentang ada kejadian apa, nah nanti kita bisa reaksikan terhadap konten tersebut atau dengan video tersebut, sehingga kita bisa mengambil pembelajaran dari sana. Dan juga, nah ini saya seru, sekarang lagi rame-rame banget yang namanya orang pergi ke suatu tempat yang mistis, dan mereka melakukan kegiatan-kegiatan di sana yang interaksi lah. Bahkan kalau di rukyah saya itu ada yang, kalau yang di konten-konten orang lain itu ada yang namanya mediumisasi dan semacamnya. Nah kalau itu saya nggak lakukan ya. Sebenarnya bisa, tapi kasus itu bukan untuk hal tersebut yang diajarkan, tapi lebih untuk pengobatan. Nah kalau yang seperti itu saya agak kurang, apalagi terkadang banyak yang berbohong dalam mediumisasi itu. Jinnya saja sebenarnya perkataannya saja, perkataan setan itu sebenarnya tidak bisa diambil atau dipercaya, apalagi orang-orang yang dalam tanda kutip hanya settingan. Nah itu memperparah, jadi tidak memberikan manfaat bagi kita. Nah bagi saya nantinya saya juga pengen penelusuran seperti itu, tapi dengan versi saya. Jadi kalau bisa itu ya benar-benar tidak ada settingan, tidak ada ini. Jadi kalau memang nggak ada yang nggak ada seperti itu. Misalnya di sini ngaku ada, di sini oh di sini ada kuntilanak ini, tapi yang terjadi sebenarnya nggak ada apa-apa di sana kayak gitu. Tapi diada-adakan. Nah itu saya kurang suka. Makanya nanti di penelusuran yang saya akan buat, entah itu nanti bersama orang-orang atau teman-teman saya, atau mungkin nanti bisa jadi Sobat Lentera bisa saya undang gitu ke tempat yang nantinya kita akan lakukan penelusuran. Nah di sana kita akan reaksi jujur. Kalau memang ada ya sudah ya ada, kalau enggak ya sudah, seperti itu. Karena sebenarnya itu kembali lagi tidak semenakutkan itu. Sedangkan konten-konten yang ada ini kok kecenderungan itu kok seram seperti itu. Padahal kan seharusnya nggak seperti itu. Jadi nanti ada penelusuran juga, kayak pembuktian lah gitu kan. Dan juga nantinya mungkin ya, kalau nanti diizinkan oleh pasien-pasien yang saya bantu, itu mungkin nanti bisa saya videokan daripada kegiatan rukyah ini seperti itu. Kurang lebih kegiatannya itu sih yang ada di wadah atau channel Lentera Merah ini. Kemudian selanjutnya apa yang akan dibahas kali ini? Jadi ada saya beberapa pertanyaan lagi yang saya rangkum untuk biar kali ini kita mendapatkan suatu pembelajaran seperti itu. Jadi kita samakan dulu persepsi kita, pendapat kita untuk di channel ini seperti itu. Jadi kita nanti kedepannya enak dalam membahas ini, karena kita sudah saling mengenal dan saling menyamakan frekuensi seperti itu.
Sedangkan tema yang kita angkatkan tidak semua hal karena ulah setan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jelaskan. Yang setuju boleh setuju, yang enggak ya enggak apa-apa. Kita boleh diskusi nantinya, tapi saya no debat ya. Bagian pertama, nah ini saya sedang ini membahas tentang hal-hal seperti ini. Apa itu setan? Nah, itu dulu deh. Yang bilang hantu lah, yang sejenis kuntilanak, genderuwo dan semacamnya, pocong dan semacamnya. Sebenarnya apa sih itu setan atau hantu? Nah, kita harus bersamakan dulu persepsinya. Yang saya pelajari adalah bahwa ya kita tahu ya ada manusia, jin, malaikat, kemudian setan, iblis, seperti itu. Kita samaratakan dulu. Sebenarnya setan itu banyak sekali. Dia bisa berbentuk daripada jin dan juga bisa berbentuk daripada manusia. Makanya dia lebih berarah ke sifat seperti itu. Sedangkan iblis itu cuma satu. Kita setujui dulu kalau iblis itu cuma satu. Karena iblis itu cuma satu, yaitu yang tidak Adam. Nah, itu iblis. Dalam keilmuan yang saya pelajari bahwa iblis itu yang itu. Dia cuma satu itu. Dan hidupnya abadi. Dan dia ialah bapak atau bapak nenek moyang daripada setan. Nah, setan ini bisa jadi anak keturunannya, bisa jadi anak buahnya, dan dia dari golongan jin dan juga bisa dari golongan manusia. Jadi setan ini, kalau dalam ilmu yang saya pelajari, bahwa kalau misal dari golongan jin, nah ini mereka ketika mereka bersekongkol dan kemudian menjadi bawahan daripada iblis ini, mereka bertugas daripada mengganggu manusia. Nah, inilah setan dari golongan jin ini. Kita juga sebenarnya mempunyai satu setan di dalam tubuh kita. Kita menyebutnya khannas. Ialah jenis setan yang selalu menghembuskan was-was. Nah, setan inilah yang sering bisa dibilang sering membuat kita terpeleset dalam hal-hal dosa, membisik-bisikkan. Dia namanya khannas, seperti di ayat An-Nas. Nah, itu memang tugas mereka untuk menghembuskan, untuk memberikan energi negatif kepada kita, seperti itu, agar kita melakukan hal-hal yang tidak diredoi, seperti itu. Jadi setiap manusia itu ada, dan ingin kecuali, nah ini yang saya pelajari, memang cuma satu manusia yang memang tidak diiringi oleh khannas ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Selebihnya iya ada khannasnya. Nah, ialah yang sering membangkitkan daripada nafsu kita untuk berbuat keji, mungkar dan lainnya. Nah, itu. Sedangkan dari golongan yang lainnya itu seperti yang sering menakut-nakuti orang, menjahili orang itu ya itu tetap setan dari golongan jin. Ada lagi daripada golongan manusia, ya kita tahulah, itu orang-orang yang sering menghasut kita, orang-orang untuk berbuat yang tidak mengajak ke arah keburukan. Jadi intinya setan itu ya banyak, iblis satu, seperti itu. Kita setuju dulu itu. Jadi banyak jenis setan-setan yang memang ditugaskan ya, memang sudah berkolaborasi sama iblis ya. Ada yang untuk merusak rumah tangga orang, ada yang bertugas daripada untuk merenggangkan hubungan antar saudara, ada lagi yang memang ditugaskan untuk ketika sholat atau beribadah
itu mereka kencang mengganggunya. Nah itu ada banyak tipe-tipenya. Ada yang ganggu anak kecil dan semacamnya, itu ada tipe-tipenya. Seperti itu setan. Kemudian apakah setan itu sangat menakutkan? Jawabannya sebenarnya kalau kita sudah mengenal lebih dalam, sebenarnya enggak. Kita itu kenapa kok setan di Indonesia ini menakutkan? Karena kita yang buat. Jadi perspektif kita ini yang kita buat. Sebenarnya terkadang setan itu tidak semenakutkan yang kita kira. Cuma karena perspektif kita aja yang membuat. Contoh, misal daripada genderuwo misalnya, atau pocong, itu kan perspektif dari kita orang Indonesia. Sebenarnya ya tergantung tempat dan kondisi aja. Karena di luar negeri ya nggak ada pocong, nggak ada yang namanya kuntilanak, nggak ada. Cuma perspektif kita kedaerahan kita aja gitu, yang mengadakan adanya pocong, kuntilanak, genderuwo ya kita sendiri sebenarnya. Bahkan sebenarnya ada itu yang sebenarnya dia bukan jin, bukan setan dari golongan jin, bahkan sebenarnya hanya sebuah energi. Ya hanya sebuah energi aja. Tapi karena perspektif kita yang kuat, hanya meyakini, hanya nampaklah sosok ini, padahal sebenarnya nggak ada. Kita yang buat. Kenapa? Karena kentalnya kepercayaan kita terhadap hal-hal mistis ini. Jadi membuat kita gampang gitu menerka. Oh ini ada ini. Akhirnya beneran terbentuk. Padahal mungkin awalnya tidak ada. Tapi karena kita yang bentuk. Apalagi anggaplah perspektif itu diyakini oleh banyak orang, ya terbentuklah dia. Karena dia juga energi seperti itu. Jadi sebenarnya nggak semenakutkan itu. Sedangkan bentuk jin yang sesungguhnya, yang aslinya benar-benar tidak bisa kita lihat sama sekali. Susah untuk melihatnya. Dalam pandangan zahiriyah, dalam pandangan fisik ya, itu susah. Tidak bisa kita lihatnya. Makanya guru saya mengajarkan bahwa orang yang bisa melihat jin itu diragukan. Karena orang yang bisa melihat jin hanya ada dalam dua kondisi. Yang pertama, dia hilang akal, atau kita bisa sebut gila. Dan kondisi yang kedua, dia belum cukup akal atau kurang akal. Contohnya siapa? Anak kecil, bayi yang belum cukup akal, belum bisa mengenal yang namanya bahkan belum bisa menyebutkan orang tuanya, belum bisa mengenali orang sekitarnya, itu kan belum cukup akal itu. Nah itu kedua tipe ini yang memang bisa melihat. Selebihnya adalah hewan. Contoh misal kayak kalau yang kita pahami di agama kita, yaitu ya contoh misal anjing, keledai, seperti itu. Itu yang bisa melihat. Sedangkan selebihnya saya meragukan. Seperti itu. Karena kata guru saya itu dua tadi, dia kurang akal, atau memang itu lost, kayak orang gila itu. Dia anak kecil, orang gila. Sedangkan yang terjadi sekarang itu kebanyakan kita bisa boleh tanya kepada orang-orang yang pernah melihat hantu, ataupun mungkin anak-anak indigo mungkin kita sebutnya. Itu kebanyakan mereka tidak melihat jelas dengan mata zahir mereka, mata fisik mereka. Silakan tanyakan, banyak dari mereka pasti mengaku bentuknya entah samar-samar kah atau apakah. Mereka nggak jelas, oh bentuknya gini dengan jelas. Bukan, mesti mereka melihatnya secara jelas ketika mereka terpejam dan itu di bawah alam sadar bawah mereka. Nah, ketika di alam bawah sadar itu baru jelaslah nampak perwujudan mereka itu. Itu pun sesuai perspektif kita, nggak yang masuk kelihatan bentuk jin, enggak.
Jin tidak bisa dilihat dalam bentuk yang sesungguhnya, mesti sesuai perspektif kita. Ada yang bentuknya ketika dia pejam, kemudian dia melihat ada bentuknya kuntilanak lah, genderuwo lah, tapi sesuai perspektif mereka dan sesuai energi yang mereka pancarkan, seperti itu. Maka mereka melihatnya bentuk dalam hal ini bentuk mereka ya sesuai perspektif itu, dan sesuai perspektif dari energi itu. Kuat lemahnya itu berpengaruh juga daripada energi itu, ngebentuklah di visual alam bawah sadar mereka. Bahkan ada yang indigo tuh yang hanya bisa melihat dari ujung matanya sini ya, ujung mata sini bentuk sosok itu, nggak bisa tuh dia langsung berhadapan bisa jelas gitu, jarang. Maka kebanyakan mereka melihatnya dengan jelas, yaitu dengan alam bawah sadar, yaitu dengan terpejam antara sadar dan tidak, seperti itu. Karena kata guru saya itu bisa dilihat itu ketika dalam kondisi bawah sadar, seperti itu ya. Itu keilmuan yang saya dapatkan. Artinya bukan saya mengatakan orang yang melihat itu oh berarti yang melihat ini bohong, bukan seperti itu juga. Jadi kebanyakan dari mereka yang melihat dan benar-benar mengaku bahkan bersumpah bahwa mereka melihat hantu tersebut, sebenarnya yang mereka lihat itu, kalau pendapat saya atau pandangan saya, mereka itu sebenarnya melihat gumpalan energi yang ada di sana. Contoh misalnya suatu rumah kosong. Jadi setiap orang lewat meyakini bahwa rumah itu angker, dan contohnya misalnya kuntilanak di sana. Maka tiap hari orang lewat berprasangka dan terus meyakini bahwa di sana itu ada hantu kuntilanak di rumah kosong itu, dan juga khonas yang terus menghembus-hembuskan ya di sana ada kuntilanak, di sana ada kuntilanak. Mereka terus meyakini, maka ketakutan mereka, energi itu menggumpal di sana, menjadi kepercayaan hanya energi itu kuat seperti itu. Maka energi itu untuk bermanifestasi, untuk mewujudkan perwujudannya itu, maka dia butuh wadah, bentuk seperti itu. Maka karena perspektifnya sama semua orang ketika lewat sana itu bahwa di sana ada kuntilanak, maka energi itu benar-benar bisa membentuk daripada kuntilanak itu. Dan orang-orang yang ketakutan dan orang-orang yang berperspektif bahwa meyakini bahwa di sana itu ada kuntilanak, mereka benar-benar bisa melihatnya. Seperti itu. Jadi keyakinan itu yang membuat mereka bisa melihat itu, dan gumpalan energi itu yang bisa mewujudkannya. Yang awalnya nggak ada bentuk itu ataupun sosok itu, tahu-tahu ada karena dia yakini. Coba kalau tidak yakini, ya nggak bakalan ada seperti itu. Contoh di luar negeri, kita nggak meyakini ada kuntilanak, ya nggak bakalan ada kuntilanak. Makanya orang luar negeri nggak pernah lihat kuntilanak, pocong, karena perspektifnya beda, hantunya juga beda. Mereka yang mereka takuti, perspektif hantu yang mereka percaya itu bukan seperti itu, beda dengan kita. Maka sebenarnya ya kalau kita sudah tahu hal yang seperti ini, sebenarnya nggak terlalu menakutkan seperti itu. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi ya tidak terlalu menakutkan sebenarnya setan itu. Kemudian, apakah sesuatu kejadian ganjil mesti ulah setan? Nah ini yang saya bilang tadi. Contoh ada bunyi-bunyian di atap, kemudian ada lagi barang jatuh, pokoknya serba salah setan. Karena setan juga bingung, kok salah saya terus gitu. Sebenarnya kebanyakan yang terjadi itu bisa kita sikapi dengan dua hal. Pertama, dengan hal mistis tadi ya, contoh misal jatuh, barang jatuh, oh setan, maka yakinlah alur ceritanya akan terus masalah setan. Dikit-dikit, oh ini setan terus. Tapi coba kalau kita berpandang dengan pandangan yang kedua, yaitu ketika barang jatuh, aduh ada tikus ya, aduh angin ya, aduh cicak ya misalnya. Nah itu maka kedepannya itu tidak akan mistis.
yang terjadi atau alur ceritanya akan berubah menjadi hal yang sesuai logika gitu. Ya ternyata misal kena senggol tikus atau apa gitu, maka selesai permasalahan, tidak panjang. Hal-hal yang mistis itu tidak akan mengganggu kita seperti itu. Tapi kalau kita percaya terus, maka itu akan jadi gumpalan energi ketakutan, cemas, khawatir. Itu makin kuat energinya. Dan tidak hanya yang awalnya tidak ada makhluk-makhluk jahat di sana, akhirnya mengundang, karena energi itu kuat, akhirnya mengundang juga. Jadi yang awalnya cuma energi aja, akhirnya makhluk-makhluk setan dari golongan jin itu akhirnya ikut nimbrung, beneran jadi deh rumah itu angker. Ya sesimpel itu sebenarnya. Makanya sesuai dengan pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana cara untuk tidak takut pada setan? Nah ini saya bilang tadi, sebenarnya sangat gampang. Jadi untuk tidak takut dengan setan adalah dengan memotong kepercayaan terhadap setan itu sendiri. Jadi kalau zaman sekarang kita nyebutnya skeptis ya. Nah, dengan skeptis saja itu sebenarnya sudah memutus rantai daripada kejadian mistis selanjutnya. Di dalam pengalaman ruqyah yang saya alami, banyak itu orang yang ketika saya obati sebenarnya dia nggak sakit ataupun nggak sesuai yang dia pikirkan. Dia bilang, oh saya di ketempelan ini, oh saya disantet ini. Yang sebenarnya ketika saya coba bantu, itu sebenarnya dia nggak terkena apapun. Dia nggak terkena sihir, dia juga nggak ada yang ngikutin atau setan-setan apa yang lempar, nggak ada. Cuman karena dia mempercayai terus, yang awalnya nggak kena santet, ujung-ujungnya akhirnya energi itu menggumpal, dan energi itu hanya mengiyakan, semacam mengiyakan bahwa beneran ada santet. Hanya energi itu negatif, energi negatif itu membawa efek kepada orang yang saya obati ini. Akhirnya beneran kayak dia disantet padahal dia nggak disantet sama sekali. Nah itu bahayanya apa yang kita percayai ya, sangat bahaya. Maka gimana cara nggak takut? Ya kita bisa minta perlindungan ke Allah SWT. Artinya kita minta minta doa dengan doa kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Tapi ada juga hal yang simple sekali. Jadi orang yang skeptis, tidak percaya dengan hantu setan, maka selesai sebenarnya masalahnya. Beda hal nantinya, ada hal selanjutnya ya. Beda hal dengan gangguan yang memang terlalu kuat dalam artian sihir atau apalah, itu beda lagi pembahasannya. Tapi kalau hal-hal yang simple, dengan tidak percaya saya sudah memutuskan. Makanya orang-orang ilmiah dan semacamnya itu, kok mereka nggak diganggu setan ya? Ya karena mereka juga nggak percaya. Setan juga butuh penghubung antara kita dan diri mereka, yaitu kepercayaan, percaya adanya mereka, akses mereka, seperti itu. Ya, sudah lumayan lama, saya rasa cukup dulu pembahasan kali ini. Pada kontesannya kita akan seru-seruan dengan hal-hal yang kita bisa bahas bersama tentang kejadian yang sekarang terjadi atau mungkin yang lagi viral dan semacamnya, kita boleh sharing seperti itu. Nah, sedangkan yang konten-konten lainnya mungkin akan saya buat juga dan akan saya cantumkan di entah nanti di YouTube channel saya ataupun Facebook saya. Boleh kalian lihat. Kalau YouTube channel saya nanti kalian boleh subscribe di sana, dan untuk di Facebook juga silakan kalian ikuti saya, boleh. Jadi kita banyak-banyak sharing, banyak-banyak ngobrol, dan konten-konten selanjutnya nanti kalian bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Nah mungkin itu saja dulu, ya sudah lumayan lama. Saya ucapkan terima kasih pada Sobat Lentera. Ini konten pertama saya. Video sebenarnya belum banyak kesiapan yang saya lakukan, tapi moga-moga ini bisa
menjawab tentang itu tadi, apa itu Lentera Petang, siapa saya, kemudian tujuannya apa, mungkin sedikit bisa menjawab. Oke, Sobat Lentera, saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatian dan antusias kalian mendengarkan. Bagi yang masih mendengarkan sampai ujung, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan kalian tetap sehat, tetap kuat, dan selalu beruntung dalam kehidupan kalian. Kalian diberikan keberlimpahan rahmat, kasih sayang dari Tuhan, dan juga semoga kalian selalu diberikan yang terbaik. Saya rasa cukup. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.